Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kajian singkat tentang ilmu tauhid, tentang ilmu akidah, yang tentunya masih berhubungan dengan sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Dan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat as-sam'u wal basaru, mendengar dan melihat. Wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Kedua sifat as-sam'u wal basar itu adalah sifat yang tidak ada permulaan keduanya dan terus menerus selamanya, tidak ada akhirnya bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kasyifu bihimal mawjudu, dengan sifat as-sam'u wal basar, yaitu mendengar dan melihat, maka setiap yang ada, setiap makhluk yang ada, setiap perkara yang ada, semuanya terbuka. Wadidduhuma as-samamu wal umyu, dan sebaliknya daripada sifat as-sam'u wal basar adalah as-samamu wal umyu, yaitu tuli dan buta. Itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah wajib sifat as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat, dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli dan buta. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajibnya wajib akli. Artinya wajib menurut hukum akal, bukan menurut hukum syariat. Apa yang dimaksud dengan wajib hukum akal? Yaitu bisa dimengerti, bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras dan objektif, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat as-sam'u wal basaru, mendengar dan melihat. Tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras, yang objektif, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sifat as-sam'u wal basar, tidak memiliki sifat mendengar dan melihat, maka tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Kemudian sifat as-sam'u wal basar, sifat mendengar dan melihat di Allah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena itu adalah hak Allah, tidak tergantung terhadap diciptakannya alam semesta, tidak tergantung terhadap diciptakannya manusia, tidak tergantung diimani atau tidak diimani oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memiliki sifat as-sam'u wal basaru, yaitu mendengar dan melihat. Para jamaah sekalian, tentunya sifat mendengar dan melihat di Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti berbeda, tidak ada titik persamaannya sama sekali dengan mendengar dan melihatnya makhluk atau manusia. Pertama di antara perbedaannya, mendengarnya dan melihatnya makhluk atau manusia umpamanya adalah dengan alat pendengaran, dengan alat penglihatan, yaitu telinga, yaitu mata. Dan mendengarnya makhluk itu atau manusia itu terhadap suara-suara, dan melihatnya pun terhadap perkara yang bisa dilihat, atau bahasa akidah disebut mubsirat, terhadap perkara yang bisa dilihat saja. Sedangkan mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu baik terhadap yang bersuara atau terhadap yang tidak bersuara, terhadap perkara yang mubsirat yang bisa dilihat atau terhadap perkara yang tidak bisa dilihat yang bukan mubsirat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat. Dan
mendengarnya Allah, melihatnya Allah terhadap suara, terhadap mubasyirat atau yang bisa dilihat, baik yang bersuara atau yang tidak bersuara, yang terlihat dengan mata atau yang tidak terlihat oleh mata, semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perbedaan, yaitu terdengar dan terlihat dengan nyata dan jelas. Itu perbedaan. Kemudian kalau pendengaran makhluk manusia umpamanya itu bisa terhalangi, baik terhalang dengan jarak atau terhalang dengan dinding atau terhalang dengan berbagai macam. Bahkan terkadang di dalam telinga kita ada gangguan, ya, ada gangguan, kita tidak bisa mendengar. Kemudian melihatnya makhluk atau manusia itu kadang bisa terhalang, ya, terhalang dengan tembok, jarak dan seterusnya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya tidak bisa dihalangi dan tidak akan pernah terhalangi. Semuanya jelas terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat samanya, dan semuanya jelas terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang jauh maupun yang dekat, yang terhalang atau yang tidak terhalang. Bagi Allah tidak ada terhalang dan tidak bisa dihalangi. Semuanya jelas terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun terlihat dan terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana ta'alluqnya atau nyambungnya sifat sama dan basar di Allah, atau hubungannya sifat sama dan basar di Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hubungan atau nyambungnya faidah penggunaan sifat sama dan basar disebut di dalam bahasa Tijan atau kitab Tijan adalah ta'alluq inkishaf. Artinya hubungan untuk membuka, yaitu untuk menggunakan, ya, untuk digunakan atau menggunakan, membukakan seluruh perkara-perkara yang ada, membukakan seluruh perkara-perkara yang ada, baik yang wajibul wujud, yang wajib adanya, atau terhadap perkara yang mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Semuanya terdengar, semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ta'alluq inkishaf, yaitu penggunaan sifat sama dan basar membuka untuk perkara-perkara yang ada, baik yang wajib adanya atau yang mungkin adanya. Nah, ta'alluq ta'diyah yang kedua, tadi inkishaf, sekarang ta'alluq ta'diyah, yaitu faidahnya atau hubungannya sifat sama dan basar di Allah ini adalah terhadap perkara-perkara yang ada, ya, terhadap perkara-perkara yang ada, tidak terhadap perkara yang mustahil adanya. Jadi nyambungnya sifat sama dan basar ini adalah terhadap perkara-perkara yang ada, termasuk tadi wajibul wujud yang wajib adanya, yang kedua yang mungkinul wujud yang mungkin adanya, tapi tidak nyambung kepada perkara yang mustahil adanya. Kemudian tingkatan daripada hubungan sifat sama dan basar itu bagaimana sih? Ada berapa tingkatannya? Disebutkan di dalam kitab Tijan itu ada 3. Disebut tadi ta'alluq tanjizi qadim yang pertama, artinya itu hubungan dari ajalinya sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah jelas, ya, mendengar dan melihat terhadap zat Allah, terhadap sifat-sifatnya, dan terhadap setiap perkara-perkara yang akan ada dan yang sudah ada dan yang akan diadakan. Jadi sudah terdengar, sudah terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tanjizi qadim. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah soluhi qadim. Artinya dari semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya atau yang ada itu sudah terdengar, sudah terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terdengar, sudah terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mampu untuk mendengar dan melihat dari semenjak makhluk itu pun belum diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanjizi hadis.
Artinya hubungannya sifat sama dan basar di Allah itu baru kemudian setelah makhluk itu diciptakan oleh Allah, itu Allah mendengar dan melihat ketika makhluk sudah ada. Kemudian makhluk ketika akan ditiadakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat. Namanya itu inkisyaf. Ya, namanya inkisyaf, terbuka semua bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hubungannya dengan pribadi-pribadi manusia yang berhubungan dengan sifat sama dan basara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tingkatan. Pertama, yang hubungannya dengan orang-orang mukmin, ya, yang hubungannya dengan orang-orang mukmin, jelas tidak akan berbicara tentang orang di luar mukmin. Ini yang hubungannya dengan orang mukmin. Ada sekelompok atau segolongan orang-orang mukmin, mereka mema'rifatkan, mereka mengetahui, mereka bahkan meyakini akan adanya sifat sama dan basar di Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat. Dia meyakini, dia mengetahui, dia mengimani, akan tetapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak ada zauq, tidak ada rasa bahwa dia sedang didengarkan, bahwa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya mukminin ghafilin, mukmin yang lalai, mukmin yang lupa, atau disebut mukminin mahjub, yaitu orang-orang mukmin yang terhalang dengan hasil penglihatan mata terhadap pesona dunia dan terhalang pendengarannya dari pesona-pesona suara-suara dunia, sehingga mata dan telinganya terhalang. Nah, itu mahjubin, ya, orang-orang mukmin yang terhalang hatinya sehingga tidak ada rasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan kedua yaitu mukmin yakin, yaitu orang-orang mukmin yang memakrifatkan, mengetahui, meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mendengar dan melihat, maha mendengar dan maha melihat. Kemudian mereka tidak sama sekali terganggu dengan hasil penglihatan matanya terhadap pesona dunia, juga tidak terganggu pendengaran telinganya dengan suara-suara pesona dunia. Nah, ini orang-orang mukmin semacam ini, hatinya sudah merasa terbuka, mata hatinya sudah terbuka, mata hatinya sudah bisa melihat, sehingga akan memancarkan zauq, rasa di dalam hati dan jiwanya, merasa dilihat, merasa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang semacam ini makomnya disebut adalah makom muraqabah, artinya saling mengintip, saling melihat, saling mewaspadai bahwa di dalam hati dia akan melakukan apapun, akan berkata apapun, akan bertindak bagaimanapun, ada rasa di dalam hati dan jiwanya terus-menerus dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya iman ilmu yakin, yaitu imannya berdasarkan ilmu kemudian tembus kepada keyakinan. Martabatnya adalah orang-orang ma'rifat. Nah, ini tingkatan yang paling dahsyat dari segala macam-macam tingkatan-tingkatan yang lainnya. Sekalipun kan sekarang itu sedang viral atau banyak orang yang seakan-akan alim, seakan-akan pintar, seakan-akan bagaimana gitu tentang agama, akan tetapi dia tidak ma'rifat. Ya, tidak ma'rifat artinya sampai-sampai merasa tidak didengarkan, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertindak, dia berperilaku, bahkan dia berbicara seakan-akan menunjukkan pembicaraannya, kemudian gerak-geriknya, tingkah lakunya itu kan bisa bisa dirasakan. Dia tidak merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semaunya. Nah, tingkatan yang ketiga adalah iman hakikatul hakikah. Ini mah tidak bisa digambarkan, sebab ini mah iman daripada para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul, para anbiya wal mursalin. Nah, kemudian
Wadiduhuma as-samamu wal umyu. Sebaliknya daripada sifat as-sam'u yaitu mendengar, wal basaru yaitu melihat, adalah as-samamu yaitu tuli, wal umyu dan buta. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tuli dan buta. Nah, sekarang yang dimaksud daripada somam yaitu tuli, yang dimaksud adalah pertama, sama sekali Allah tidak mendengar, itu lebih mustahil. Kemudian yang kedua, mendengar tapi pakai alat pendengar seperti telinga, itu pun mustahil bagi Allah. Yang ketiga, mendengar tapi samar-samar kedengarannya, itu pun mustahil bagi Allah. Yang keempat, mendengar tapi terhadap suara saja, yang bukan suara tidak terdengar. Nah, ini pun mustahil bagi Allah. Kemudian yang dimaksud dengan wal umyu yaitu buta, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu buta. Yang pertama, sama sekali Allah tidak melihat. Nah, itu pun mustahil bagi Allah. Yang kedua, melihatnya dengan alat penglihatan yaitu mata, mustahil bagi Allah dengan alat pendengaran mata. Yang ketiga, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu ada mata, ya, ada mata. Jadi ada mata itu mustahil bagi Allah, kemudian tidak melihat pun mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala itu melihat tapi terhadap rupa saja, terhadap yang bisa kelihatan saja seperti kita manusia. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dan melihatnya terhadap semua apapun yang ada, baik yang wajibul wujud, yang wajib adanya, dan yang mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Tidak terbatas, tidak bisa dihalangi, dan tidak bisa terhalangi dengan apapun. Sama-sama jelasnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala zalika, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib sifat mendengar dan melihat, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu buta atau tuli dan buta. Itu mustahil bagi Allah, yaitu dalilnya langsung Al-Qur'an. Firman Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan melihat. Kenapa di sini musannif itu langsung dengan dalil nakli, dalil Al-Quran, tidak menggunakan dalil akli seperti biasanya? Karena anggapan musannif atau pengarang ini kitab bahwasanya kalau orang itu sudah percaya terhadap hayatnya Allah, terhadap wujudnya Allah, sudah iman, sudah ma'rifat, sudah mengetahui, sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, Allah itu ada, kemudian sampai yakin dan iman bahwa Allah itu hidup, maka kalau sudah iman, maka sudah tidak perlu lagi menggunakan dalil akli. Artinya yang dipakai adalah dalil nakli, dalil Al-Quran. Sebab terhadap Allahnya saja sudah iman, maka berarti akan iman terhadap Al-Quran atau firman-firmannya. Maka langsung musannif atau pengarang kitab ini menggunakan dalil nakli, yaitu wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Para jamaah sekalian, kesimpulan daripada sifat as-sam'u wal basar, yaitu mendengar dan melihat di Allah Subhanahu wa taala, yang harus bagi kita sebagai manusia beriman, yang mengaku iman kepada Allah, yang mengaku kita mengetahui terhadap sifat-sifat Allah, yang meyakini dan mengimani bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maka bagi kita sebagai manusia mukmin, kita harus berusaha merasa didengarkan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak ada rasa, tetap Allah kan pasti mendengar, Allah pasti melihat. Sehingga kalau sudah ada rasa di dalam jiwa, di dalam hati kita, bahwa Allah senantiasa mendengarkan, Allah senantiasa melihat, kalau sudah ada rasa dalam jiwa kita semacam itu, kita akan bertingkah laku, akan berbuat apa, kita akan berbicara, pastikan senantiasa kita berhati-hati. Ya, kita tidak akan berani untuk berbohong. Berbicara kita tidak akan berani untuk berbohong.
Bahkan jangankan pembicaraan kita untuk berbohong, gerak-gerik kita, tingkah laku kita yang menunjukkan kepada pembohongan atau bohong pun kita tidak akan berani. Sebab kita merasa didengar dan dilihat oleh Allah. Kan sekarang bisa jadi mungkin di dalam omongan atau di dalam pembicaraan dia tidak berbohong, tapi gerak-gerik tingkah laku sikapnya menunjukkan bahwa itu pembohongan publik atau pembohongan secara pribadi dengan gerak-geriknya itu pun termasuk adalah sesuatu pembohongan. Dan itu Allah tetap mendengar dan melihat, terdengar, terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mukmin yang benar-benar makrifat, mengetahui terhadap Allah, kemudian mengimani dan meyakini, yakin, jangankan untuk berbicara bohong, untuk melakukan gerak-gerik tingkah laku yang menjurus kepada pembohongan publik dan pembohongan secara pribadi, itu pun tidak akan pernah dilakukan. Nah, ini kita bisa langsung membedakan. Maka sesungguhnya sekalipun mereka di dalam pembicaraan itu tidak berbohong, tapi terkadang kalau dari gerak-geriknya tingkah lakunya menjurus kepada pembohongan publik, maka itu sama dengan tidak ma'rifat, kurang meyakini, kurang mengimani, bahkan termasuk ke dalam tadi mukmin ghafilin, mukmin mahjub, yang terhalang, lalai, lupa, tidak ada rasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan ada resiko, saudaraku. Ada resikonya semuanya. Allah kan maha mendengar, Allah maha melihat, sehingga apapun yang didengar oleh Allah, sehingga apapun yang dilihat oleh Allah, yang berhubungan dengan makhluk, yang berhubungan dengan kita manusia, ada resikonya bagi kita manusia di akhirat kelak. Semuanya ada resikonya. Banyak nanti di akhirat itu terjadi, di dalam riwayat disebutkan, seakan-akan dia itu orang benar, seakan-akan dia itu orang hebat, seakan-akan dia itu orang suci, akan tetapi karena bukan dari ucapan, memang ucapan terkadang dia manis, dia seakan-akan tidak berbohong dan memang tidak berbohong, tapi dari gerakannya, dari gerak-gerik tingkah lakunya adalah bohong, maka itu ada resikonya tetap di hadapan Allah dan akan bertanggung jawab. Sehingga dibuka di sana, ternyata orang-orang kaget, manusia-manusia kaget, karena ketika di dunia melihat orang tersebut bicaranya jujur, tapi tingkah laku dan gerak-geriknya ternyata bohong. Nah, itu akan mengakibatkan resiko yang fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagi kita yang mengimani, yang memakrifatkan, meyakini sifat sama dan basor, mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan ke dalam jiwa, masukkan ke dalam hati bahwa Allah senantiasa mendengar dan melihat, sehingga kita berhati-hati, sehingga kita senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makomnya adalah makom muraqabah, imannya adalah iman ilmu yakin, berarti orang itu berilmu dan kemudian berkeyakinan yang kuat, yang kokoh, dan akhirnya dia ada termasuk ke dalam golongan orang-orang ma'rifat. Ini makom yang sangat luar biasa, makom yang tertinggi, yaitu setelah makom daripada para rasul, para nabi. Pada jamaah sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan di bagian sifat sama dan basar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menambahkan wawasan, menambahkan pencerahan, menambahkan keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita semua, menjaga semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan kita, tingkah laku kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan hidayahnya, dengan bimbingan taufiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.